Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas calon akuntan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang buku jurnal. Silahkan disimak ya teman-teman. Pengertian dan fungsi jurnal. Jurnal merupakan catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Pendapat lain dari Wikipedia dalam ilmu akuntansi dan pembukuan menyebutkan jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Pengertian lain dari jurnal adalah jurnal berasal dari bahasa Prancis yaitu jour yang berarti hari. Dari makna kata itulah muncul istilah jurnal yang merupakan catatan harian yang dibuat secara kronologis dan sistematis. Dari beberapa definisi di slide sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa jurnal merupakan catatan yang pertama terhadap transaksi-transaksi. Oleh karena itu, jurnal disebut sebagai catatan asli atau Book of Originally Entry yang dilakukan secara kronologis dan sistematis. Slide berikutnya yaitu fungsi jurnal. Jika merujuk pengertian jurnal pada slide sebelumnya, bahwa jurnal merupakan catatan harian yang sistematis dan kronologis, maka jurnal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi analisa. Di dalam jurnal, setiap transaksi dianalisa untuk menentukan perkiraan yang akan didebit dan dikredit serta jumlahnya masing-masing. Kedua, fungsi mencatat. Dalam jurnal, setiap transaksi finansial dicatat baik untuk perkiraan yang akan didebit maupun kredit serta keterangannya masing-masing. Ketiga, fungsi historis. Dalam jurnal, setiap transaksi finansial dicatat secara kronologis. Berarti, jurnal merupakan buku harian tempat mencatat aktivitas perusahaan. Dan yang keempat yaitu fungsi informasi. Jurnal yang dibuat akan memberikan informasi secara jelas kepada pembaca jurnal tentang transaksi yang terjadi. Konsep debit dan kredit. Terjadinya transaksi keuangan pada sebuah perusahaan mengharuskan perusahaan membuat sebuah catatan akuntansi keuangan yang jelas dan rinci, sehingga pada akhirnya bisa dibuat laporan keuangan yang baik. Dalam transaksi keuangan atau transaksi akuntansi dikenal istilah debit dan kredit. Istilah ini sudah sangat umum digunakan dalam berbagai pencatatan keuangan, baik secara sederhana maupun yang sudah terstruktur dengan baik. Nah, pemahaman konsep debit dan kredit berawal dari pemahaman bahwa dalam sebuah transaksi akuntansi terdapat 5 unsur pokok yang terkait harta atau aset, kewajiban atau liabilities, modal atau equity, pendapatan atau revenue atau penjualan sales, dan beban atau expense. Debit dan kredit digunakan untuk membedakan antara transaksi yang bersifat menambah dan mengurangi suatu akun. Kemudian ada tabel rumus debit dan kredit. Penambahan atau pengurangan suatu akun tergantung pada sifat dari 5 akun yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Berikut disajikan tabel rumus debit dan kredit unsur-unsur pokok akun yang ada dalam akuntansi sebagai berikut. Jika kita sudah tahu rumus persamaan dasar akuntansi,
maka kita akan mudah menentukan debit dan kredit suatu akun. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Di tabel tersebut terdapat kolom perkiraan, bertambah, berkurang, dan saldo normal. Yang pertama, perkiraan aktiva, yaitu ada aktiva lancar jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit, dan mempunyai saldo normal debit. Selanjutnya, aktiva tetap jika bertambah di sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit, mempunyai saldo normal debit. Berikutnya, penyusutan aktiva tetap jika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit dan mempunyai saldo normal kredit. Lalu, aktiva tidak berwujud jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit dan mempunyai saldo normal debit. Yang kedua, perkiraan kewajiban jika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, mempunyai saldo normal kredit. Selanjutnya, hutang jangka pendek jika bertambah di sebelah kredit dan jika berkurang di sebelah debit dan mempunyai saldo normal kredit. Kemudian, hutang jangka panjang jika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, mempunyai saldo normal kredit. Perkiraan yang ketiga yaitu modal atau kapital jika bertambah di sebelah kredit dan jika berkurang di sebelah debit, mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Yang keempat, perkiraan pembelian jika bertambah di sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit, pembelian mempunyai saldo normal debit. Selanjutnya, potongan pembelian jika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, mempunyai saldo normal kredit. Lalu, retur pembelian jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit, dan memiliki saldo normal kredit. Berikutnya, beban angkut pembelian jika bertambah di sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit. Beban angkut pembelian mempunyai saldo normal di sebelah debit. Dan yang kelima, perkiraan penjualan jika bertambah di sebelah kredit dan jika berkurang di sebelah debit dan mempunyai saldo normal kredit. Selanjutnya, potongan penjualan jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit, mempunyai saldo normal debit. Lalu, retur penjualan jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Retur penjualan memiliki saldo normal di sebelah debit. Dan yang keenam, ada perkiraan beban jika bertambah di sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit. Beban mempunyai saldo normal di sebelah debit. Slide selanjutnya yaitu sistematika pencatatan jurnal. Pembuatan jurnal dilakukan berdasarkan transaksi yang telah dicatat dalam bukti transaksi. Sistematika pencatatan jurnal tergambarkan dalam skema di bawah ini. Yang pertama, transaksi. Transaksi yang terjadi dicatat dalam bukti transaksi yang sesuai. Kedua, dicatat dalam bukti transaksi. Petugas pembukuan menganalisis pengaruh transaksi tersebut kepada akun yang bersangkutan sesuai dengan konsep debit dan kredit. Ketiga, pembuatan jurnal. Pencatatan dalam jurnal yang dibutuhkan sesuai jenis perusahaan. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai buku jurnal.
Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.